Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Meta Arisanda, NIM 18230029. Di sini saya akan menjelaskan yaitu laba atas transaksi antar perusahaan obligasi pada PT Duta Anggada Realty Tbk. Di sini ada transaksi obligasi antar perusahaan. Pada saat perusahaan mengeluarkan obligasi, kewajiban di obligasinya akan mencerminkan tingkat bunga pasar yang berlaku. Namun, perubahan yang terjadi kemudian pada tingkat bunga pasar akan menciptakan perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar kewajiban tersebut. Jika tingkat bunga pasar meningkat, nilai pasar kewajiban menjadi lebih kecil dibanding nilai bukunya dan sebagai akibatnya, perusahaan penerbit seharusnya merealisasikan adanya keuntungan menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Keuntungan tersebut tidak diakui pada buku perusahaan penerbit. Selanjutnya, perbedaan antara nilai buku dari kewajiban obligasi dan harga beli dari investasi obligasi adalah keuntungan atau kerugian dengan tujuan untuk laporan konsolidasi. Hal ini juga merupakan keuntungan atau kerugian bagi induk perusahaan berdasarkan metode ekuitas (konsolidasi satu baris). Keuntungan atau kerugian tersebut tidak diakui pada buku perusahaan penerbit yang obligasinya dimiliki sebagai suatu investasi oleh pembeli onfiliasi. Keuntungan atau kerugian bagi perusahaan penerbit yang telah direalisasi oleh perubahan suku bunga pasar setelah obligasi diterbitkan, dan hal ini diakui untuk tujuan laporan konsolidasi ketika obligasi tersebut dibeli kembali dan dimiliki oleh entitas konsolidasi. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Apabila harga yang dibayar oleh suatu perusahaan afiliasi untuk memperoleh hutang dari pihak lainnya lebih besar dari nilai buku kewajiban, yaitu nilai nominal ditambah dengan agio yang belum diamortisasi atau dikurangi dengan disagio yang belum diamortisasi dan biaya penerbitan, maka terjadi kerugian konstruktif atas penarik hutang. Alternatif lain, apabila harga yang dibayar oleh kecil dari nilai buku hutang tersebut, maka keuntungan konstruktiflah yang terjadi. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian konstruktif atas obligasi, yaitu yang pertama, keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasikan. Yang kedua, yang timbul pada saat perusahaan membeli obligasi suatu afiliasi. Yang ketiga, dari entitas lainnya. Yang keempat, pada harga dari selain nilai buku obligasi tersebut. Selanjutnya, permasalahan. Kembali mengelihatnya sektor properti di tahun pemulihan ekonomi saat ini memacu PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) untuk terus memacu ekspansi bisnis. Maka guna mendanai merencana bisnis tersebut tengah bersiap penerbitan obligasi berkelanjutan 2 dengan target dana yang dihimpun sebesar 300 miliar. Selanjutnya, penyebab permasalahan. Pada penerbitan obligasi tersebut, perseroan telah memperoleh pemeringkatan BBB plus sesuai dengan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat PT Kredit Rating Indonesia pada 16 November 2020. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 16 November 2020 sampai dengan 1 Desember 2021. Adapun PT Sinha Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksanaan emisi efek dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) sebagai wali amanat. Selanjutnya, kesimpulan dari PPT ini, obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diperjualbelikan di pasar surat-surat berharga. Penjualan obligasi menimbulkan hubungan antara penerbit obligasi sebagai debitur dan pembeli obligasi yang biasa disebut investor obligasi. Jika harga yang dibayar oleh suatu perusahaan afiliasi untuk memperoleh utang dari pihak lainnya lebih besar dari nilai buku kewajiban,
dalam kurung nilai nominal ditambah premi yang belum diamortisasi atau dikurangi diskonto yang belum diamortisasi dan biaya penerbitan. Akan terjadi kerugian konstruktif atas penarikan hutang. Baiklah, hanya sampai di sini hasil presentasi saya. Terkurang dan terlebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.